Film diawali dengan memperlihatkan dua anak kecil kakak beradik yang bernama Hannibal dan adiknya bernama Misha. Sedikit informasi bahwa mereka berdua merupakan anak bangsawan yang cukup terpandang di waktu itu. Di tengah konflik yang sedang terjadi, keluarga mereka pun harus pindah ke sebuah rumah kecil yang ada di sana, dengan tujuan hanya untuk mengamankan diri dari tentara Nazi yang menginvasi kota mereka. Keesokan harinya mereka pun terlihat didatangi sekelompok tentara Rusia dengan menggunakan tank, yang mana mereka hanya ingin meminta persediaan makanan dan menyuruhnya untuk keluar. Namun tak lama kemudian datanglah pesawat yang langsung menyerang mereka hingga menyebabkan kedua orang tua Hannibal tewas. Scene beralih dengan memperlihatkan para tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Grutas. Di sana mereka mengambil semua barang berharga untuk dijadikan sebuah bisnis, dan di situ juga dia membunuh mayornya sendiri yang sedang terluka agar mereka bisa keluar dari peperangan tersebut. Tak lama kemudian datanglah para tentara Rusia yang datang ke sana untuk menghabisi para tentara Nazi yang tersisa. Keenam orang tadi yang melihat hal itu langsung melarikan diri untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan tak diduga ternyata mereka bersembunyi di sebuah rumah kecil yang ada Hannibal dan Misha di sana. Meskipun Hannibal mencoba melakukan penyerangan, namun apalah daya jika hanya anak kecil yang melawannya. Beberapa hari kemudian, di saat cuaca yang ekstrim akhirnya membuat mereka harus tertahan di sana. Sehingga setelah beberapa hari berlalu, tentu bahan makanan pun sudah habis dan mencoba mencari makanan di luar. Namun karena cuaca yang begitu buruk, akhirnya tak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Di tengah kelaparan mereka, akhirnya Grutas pun memiliki insting untuk bertahan hidup saat melihat Misha kecil yang masih rangu. Dan setelah melihatnya, mereka semua pun berniat untuk memakannya. 8 tahun kemudian, kini Hannibal tinggal di tempat penampungan yang mana penampungan itu merupakan istana miliknya sendiri yang kini sudah diambil alih oleh pemerintah. Tak lama datanglah seorang pemuda yang mencoba mengganggu dirinya saat ngehuleng. Hannibal pun dengan santainya mengambil sebuah garpu dan menusuk tangan pemuda itu hingga terluka. Dan karena terus dihantui mimpi adiknya, Hannibal pun memutuskan untuk kabur dari tempat penampungan itu, di mana Hannibal berniat pergi ke kota dan menemui pamannya yang menikah dengan seorang wanita Asia. Dengan alamat dan foto pamannya, Hannibal pun pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan istri pamannya bernama Murasaki. Dan setelah dia bertemu, ternyata pamannya meninggal 1 tahun yang lalu, sehingga tetehnya kini hanya tinggal sendirian di rumah mewahnya. Akibat mimpi buruk yang sering terjadi, tetehnya pun mencoba mengajaknya beraktivitas seperti merangkai bunga dan mengajarkannya menggunakan pedang. Di suatu hari, saudaranya pun mengajak Hannibal pergi ke pasar untuk membeli persediaan sandang pangan. Yang mana di tempat itu juga terjadi sebuah insiden yang sedikit memilukan ketika seorang jagal menepak bujur tetehnya. Hannibal yang tak terima tetehnya diperlakukan seperti itu, dia langsung menyerangnya saat itu juga. Sehingga perkelahian itu dapat direda setelah datang beberapa polisi yang langsung membawanya ke kantor. Setelah kejadian tadi, kini Hannibal terlihat sedang membersihkan katana milik tetehnya, yang mana di dalam pikirannya juga teringat dengan wajah si tukang jegal yang mencoba macam-macam dengan tetehnya. Bersamaan dengan itu juga dia teringat masa lalu saat dirinya melihat Misha kecil ketika disembelih dan dimakan oleh para tentara Nazi tersebut. Hannibal yang merasa kesal karena tetehnya digoda oleh tukang jegal, akhirnya dia pun menemui orang tersebut dan berniat ingin membunuhnya. Dan dengan katana milik tetehnya, Hannibal pun langsung menyerang pria tersebut dan memenggal kepalanya hingga tewas saat itu juga.
Setelah Hannibal memenggal pria tadi, kemudian dia pun meletakkan kepalanya tepat di tempat ritual milik tetehnya. Dan alasan dia melakukan hal tersebut adalah sebagai suatu ritual yang sering dilakukan oleh para samurai di Jepang. Hannibal juga mengatakan bahwa penghinaan merupakan sesuatu yang bisa menular, sehingga dia merasa bahwa kematian adalah hal yang pantas bagi orang tersebut. Tak lama kemudian datanglah para polisi untuk menemui tetehnya, karena menurut informasi terakhir bahwa tukang jegal itu pernah terlibat perkelahian dengan Hannibal. Kemudian Hannibal pun diperiksa dan diajukan beberapa pertanyaan serta dipakaikan sebuah alat pendeteksi di badannya. Dan setelah dicek oleh sang inspektur bahwa Hannibal sama sekali tidak bereaksi terhadap setiap pertanyaan yang diajukan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Hannibal sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap si pria jegal tersebut. Di sisi lain, ada seorang kepolisian yang mendapat kabar bahwa dia menemukan sebuah kepala si tukang jegal yang tertancap di pagar, yang mana ketika si inspektur datang memeriksa, dia melihat tanda najis pada jidatnya. Sehingga atas peristiwa ini mereka menyimpulkan bahwa ini merupakan tindakan anarkis yang dibuat oleh sekelompok tertentu, yang ternyata tetehnya lah yang melakukan hal itu untuk menyelamatkan Hannibal. Dan alasan tetehnya melakukan hal itu karena dia tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Beberapa hari kemudian tetehnya pun mendapat kabar bahwa ada beberapa aset miliknya di Prancis sedang ada masalah. Untuk itu mereka berdua memutuskan untuk tinggal di sana. Dan secara kebetulan juga bahwa kini Hannibal mendapat beasiswa untuk kuliah jurusan kedokteran. Hannibal yang memiliki otak yang cerdas, ia pun dengan cepat belajar semua ilmu pengetahuan tentang kedokteran, yang mana itu juga sesuai dengan hobinya sendiri, yaitu berurusan dengan mayat dan organ dalam manusia. Pada suatu hari ketika Hannibal bertugas di penjara untuk membawa mayat untuk diteliti, di sana Hannibal melihat seorang napi yang akan dihukum mati, yang mana si napi ini disuntik terlebih dahulu dengan sebuah obat yang mampu mengingat semua yang terjadi di masa lalu. Dan ketika napi itu akan dihukum mati, Hannibal diam-diam mengambil obat tersebut dengan tujuan untuk mengingat kembali para pelaku yang telah membunuh adiknya Misha. Singkat cerita, akhirnya kita bisa melihat kembali tentang kejadian pembunuhan Misha di waktu dulu, yang mana Grutas dan beberapa temannya membawa Misha keluar dan membunuhnya hingga memakannya untuk bertahan hidup. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, kediaman mereka pun diserang oleh tentara Rusia, sehingga hal itu membuat satu dari keenam pria itu tewas akibat terkena reruntuhan. Dan di situ juga ada sebuah tanda pengenal yang tertinggal dan tak sempat dibawa oleh mereka. Setelah Hannibal mengingat orang tersebut, kini dia pun kembali ke Rusia untuk kembali ke rumah tempat tinggalnya dulu. Namun saat dia menyerahkan pisah ke kantor pemeriksaan, tak diduga ada salah satu anak buah dari Grutas yang mengetahui tentang Hannibal. Dan dia sendiri kini sekarang menjadi salah satu petinggi dari kantor kepolisian. Setibanya Hannibal di istana, dia pun mengambil kotak penyimpanan rahasianya, yang mana di situ terdapat boneka milik Misha dan keenam tanda pengenal orang yang telah membunuh adiknya. Namun tanpa disadari, si pelaku yang sudah menyadari keberadaan Hannibal, dia pun terus membuntuti-nya dari belakang. Hingga saat dia akan menangkapnya, Hannibal pun dengan cepat langsung menghajarnya hingga tak berdaya. Setelah itu dia pun mengikat orang tersebut dan menanyakan tentang keberadaan teman yang lainnya. Dan setelah dia mendapatkan identitas Grutas dan yang lain, Hannibal pun membunuhnya saat itu juga. Setelah membunuh orang tersebut, kini Hannibal pun kembali ke Prancis yang sudah ditunggu oleh tetehnya. Di sana tetehnya pun menyadari bahwa Hannibal sudah membunuh orang. Hannibal pun menjawab bahwa dia sudah mendapatkan beberapa nama dan alamat pelaku yang telah membunuh adiknya itu. Dan dia akan terus mengejar dan mencari pelaku tersebut sampai kapanpun. Keesokan harinya dia pun mengajak tetehnya untuk makan di sebuah restoran, yang mana restoran tersebut merupakan salah seorang pemilik yang telah membunuh adiknya.
Tak lama kemudian datanglah seorang anak kecil yang merupakan anak dari si pelaku tersebut. Dan tak diduga di sana dia melihat gelang milik Misa yang masih disimpan oleh si pelaku yang kini telah diberikan kepada anaknya. Dan pada saat anak itu kembali kepada ayahnya, si pelaku pun sedikit terkejut ketika melihat potongan tanda pengenal miliknya saat bertugas di militer. Hingga saat dia melihat ke arah meja makan, di situ dia sudah tidak melihat Hannibal dan tetehnya lagi. Dan sang pemilik toko yang merasa ini ancaman, dia pun mendatangi Grutas di sebuah rumah kapal miliknya. Sedikit informasi bahwa Grutas kini menjadi seorang ketua gembong kriminal dalam bisnis perdagangan manusia. Hannibal Lecter. Dotnik's dog tag was in his mouth. With his picnic fork, the lazy bastard. Bring me a covered dish next. Setelah mereka berbincang, Grutas pun menyuruh salah satu teman yang dulu pernah membunuh Misha untuk kini membunuh Hannibal. Where is he? I don't know. Know where they are. In your dreams, Inspector. Singkat cerita, saat si pelaku mengetahui tentang di mana Hannibal sekolah, dia pun langsung memutuskan untuk masuk ke gedung tersebut. Namun sayang, niatnya ingin membunuh Hannibal, malah dialah yang justru disuntik bius oleh Hannibal. Setelah dia membius orang tersebut, Hannibal pun mengikatnya di sebuah cairan pengawet dan menginterogasinya. Di situ dia pun menanyakan tentang keberadaan Grutas. I have difficulty hearing you. Dan pada saat sudah mengetahui keberadaannya, dia pun menenggelamkannya saat ada inspektur yang ingin masuk ke sana. Di sana sang inspektur mulai curiga kepada Hannibal dengan penemuan mayat para pelaku penjahat perang. Untuk itu dia pun memintanya menghadap kepada polisi untuk bersaksi atas kejadian saat Misha dibunuh. Deposition. Come with me. Feeling her cheeks and Hold their head still. Hold their head still. On the flesh. Karena tak mendapat bukti yang konkret, Pak Inspektur pun kini meminta Hannibal untuk keluar dari ruangan. Namun dirinya kini sudah mendapatkan informasi mengenai sosok Hannibal, yang mana saat para dokter memeriksanya, Hannibal diketahui memiliki suatu kelainan akibat peristiwa yang terjadi pada dirinya, di mana mereka menyimpulkan bahwa hati dan perasaannya sudah mati bersama kebahagiaan keluarganya termasuk Misha. Dan kini yang tersisa di dalam tubuhnya hanyalah amarah dan balas dendam. Except the monster. Singkat cerita, setelah Hannibal mendapatkan alamat Grutas, dia pun berniat untuk langsung mendatanginya. Awalnya hal itu ditolak oleh tetehnya, namun karena Hannibal yang sudah kepalang nyeri, dia pun akan tetap membalaskan dendamnya. Give us your identification. Setelah Hannibal melewati perjalanan yang cukup panjang, kini dia pun telah tiba di kediaman Grutas yang sedang asik mandi dengan seorang wanita. Kemudian Hannibal pun muncul di sebuah jendela yang langsung menodongkan pistol ke arah Grutas. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pembantu yang melihat kejadian tersebut. Oleh karena itu dia pun menyuruh para penjaga dan berhasil menangkap Hannibal. Ketika Hannibal sudah tertangkap, Grutas pun justru berkata bahwa dia sama sekali tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dulu. Dan bahkan dia justru malah menikmati setiap daging yang dimakan dari tubuhnya Misha. Hingga saat Hannibal akan dibunuh, tak diduga terjadi sebuah ledakan yang sudah dipersiapkan Hannibal sebelumnya. Kemudian dia pun sedikit melakukan perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Ketika Hannibal sampai di kediaman tetehnya, dia pun sedikit terkejut karena tetehnya sudah tidak di sana. Karena ternyata tetehnya sudah ditangkap oleh anak buah Grutas dan akan dijadikan nyawa pengganti atas tewasnya anak buah Grutas yang telah dibunuh oleh Hannibal. The dog tags, pot watchers, little. You are not there. Your room isn't quite ready yet. Singkat cerita, kini Hannibal pun mulai mendatangi satu persatu anak buah dari Grutas, di mana Hannibal mengawalinya dengan mendatangi seorang pria pemilik restoran. Pada awalnya dia tidak mengakui bahwa dirinya merupakan anak buah dari Grutas. Namun di sana Hannibal mengeluarkan sebuah gelang Misha yang pernah dipakai oleh anaknya. Selain itu dia pun mengeluarkan sebuah kantong yang berisi otak yang sudah berlumuran darah. Melihat hal itu, si pelaku pun sangat kesal karena mengira anaknya sudah dibunuh oleh Hannibal. Ketika Hannibal menodongkan sebuah pistol, dia pun mengatakan bahwa anaknya masih hidup dan berada di suatu tempat. Jika saja dia ingin melihat anaknya, maka dia harus memberitahu tentang tetehnya yang disandar Grutas. Setelah mendapatkan lokasi Grutas, Hannibal pun menghubungi rumah si pelaku dan mempersilahkannya untuk menelpon keluarganya. Di situ dia pun meminta sang istri untuk mencari keberadaan anaknya.
Namun ternyata sang istri menjawab bahwa anaknya sedang tertidur pulas di kamar, hingga bisa disimpulkan bahwa itu merupakan jebakan yang sering dimainkan oleh Hannibal. Di sana juga Hannibal pun meletakkan pistolnya di sebuah meja dan ketika si pelaku akan mengambilnya, Hannibal langsung menusuknya hingga menembus kepala si pelaku. Scene beralih kepada Grutas yang sedang menyandera tetehnya di sebuah kapal. Tak lama kemudian datanglah Hannibal yang langsung masuk ke sana. Namun sayang ketika Hannibal akan menyelamatkan tetehnya, dia pun berhasil ditembak oleh Grutas tepat di bagian dadanya. Hingga saat Grutas akan macam-macam dengan tetehnya, Hannibal pun langsung menebas kakinya dengan belati yang sudah patah. Tak langsung membunuh begitu saja, Hannibal pun menanyakan satu pelaku lain yang bernama Grant yang kini sedang berada di Kanada. Dan sebelum Grutas meninggal, dia pun malah mengatakan bahwa Hannibal juga ikut terlibat dalam tragedi kanibalisme itu. Dan memang benar saja, tanpa disadari ternyata Hannibal telah memakan daging adiknya sendiri. Yang mana saat Hannibal sedang kelaparan, salah satu anak buah Grutas pun telah memasukkan daging adiknya ke dalam bubur yang dimakan oleh Hannibal. Mendengar kenyataan tersebut, Hannibal pun langsung meneteskan air mata dan berteriak karena depresi. Dan karena kepalang pusing, Hannibal pun langsung menyayat tubuh Grutas dan ditulis berupa huruf M. Dan itu berarti M itu untuk Misha adiknya. Sementara untuk tetehnya sendiri yang sudah lelah dengan Hannibal, dia pun tak ingin terlibat dan membiarkan Hannibal begitu saja. Hannibal sendiri yang sudah tak karuan pun dia langsung menggigit pipi si Grutas dan memakannya hidup-hidup hingga meringis kesakitan. Singkat cerita, kini Hannibal pun menemui pelaku terakhir sesuai alamat yang diberikan oleh Grutas. Di sana dia datang dengan membawa tanda pengenal dengan senyuman yang begitu mengerikan. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Hannibal Rising tahun 2007. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.